Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam program SOS, Sahabat Orang Sakit. Sahabat Orang Sakit awalnya didirikan di Singapura, lalu berkembang ke berbagai kota. Kita lihat dulu trailer dari Sahabat Orang Sakit. SOS Global Ministries are reaching all of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, Sahabat Orang Sakit lalu bekerja sama dengan saya, Keluarga Indonesia Bahagia. Jadi saya bukan dari personal SOS, Keluarga Indonesia Bahagia atau disingkat KIB. Bekerja sama di dalam menampilkan mereka-mereka yang dilayani oleh SOS ketika mengalami atau diizinkan Tuhan sakit. Tapi justru dari sakit itu ada yang berjumpa dengan Tuhan pribadi, mengalami dilahirkan kembali atau menemukan nilai hidup, ada yang mengalami mujizat kesembuhan, ada yang tidak sembuh-sembuh tapi mengalami mujizat pembiayaan, ada yang mengalami mujizat mengalami bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, mendapat nilai-nilai yang baru. Jadi dari semua peristiwa selalu ada hal-hal nilai-nilai ilahi yang Tuhan izinkan melalui hal itu. Mereka mendapat nilai hidup, lalu selanjutnya justru hidup lebih mulia, lebih bermakna setelah hal yang diizinkan terjadi. Nah, hari ini kita menampilkan atau tamu kita adalah Ibu Tina Panjaitan Esti. Lengkapnya begitu. Ya, selamat pagi Ibu Tina. Selamat pagi Bapak. Ya, Ibu Tina tinggal di mana? Saya tinggal di Namlea. Namlea itu di Kabupaten Buru, Bapak. Sumatera Utara. Kabupaten Buru, Maluku, Ambon. Oh, Maluku. Cuma belakangnya Panjaitan ya. Iya, Bapak. Oh, merantaunya ke Ambon, Maluku Utara. Wah, jauh sekali. Ya. Oke. Bukan Maluku Utara, Pak. Di Buru Selatan. Jadi Buru. dia termasuk Maluku, tapi kabupaten namanya Namlea Buru, Pak. Itu dekat Pulau Buru, bukan? Lain lagi? Iya, di Pulau Buru, Namlea nih, Pak. Oh, bukan Maluku Utara ya? Ambon Bukan, ke Maluku bawah. Utara jauh lagi. Ke bawah ya? Iya. Oh, oke. Waduh, Indonesia ini luas sekali. Iya. Iya, Bapak. Boleh cerita sedikit mungkin malah kenapa bisa sampai dari Batak atau Sumatera Utara merantau sampai ke sana, ini tugas apa ini? Saya adalah seorang mahasiswa waktu kuliah teologi, sewaktu pendidikan teologi, saya dipanggil merasa terbeban untuk melayani Kota Maluku pada waktu Ambon rusuh tahun 99. Saya tamat kuliah 2001. Saya punya hati dan misi visi untuk melayani orang-orang Maluku yang mengalami penderitaan sampai hari ini, Pak. Kurang lebih 20 tahun saya ada di Maluku, Pak. Wah, haleluya, luar biasa pengabdian yang panjang. Nah, terus di dalam pelayanan pengabdian inilah Ibu mengalami sakit ya? Iya, Pak. Oke, saya akan tampilkan fotonya, mungkin bisa sambil diceritakan. Sebenarnya apa ini yang Ibu alami? Sebentar, saya rubah dulu ininya. Oke, ya. Ini saya akan coba share screen, ya. Ini kan apa namanya? Ini gambar Ibu waktu sakit ya? Iya, Bapak. Oke, ini sebenarnya apa yang dialami itu? Ibu mengalami apa ini? Saya mengalami penyakit CA payudara, Pak. Apa itu CA payudara? Kanker payudara, Pak, stadium 1. Oh, cancer disingkat CA. Oke, Iya. cancer payudara. Katanya juga mengalami patah tulang, tumit kaki, Pak. Tumit. Kejadiannya cuma beberapa jelang waktu, saya mengalami patah kaki dulu. Tidak lama kemudian dalam proses penyembuhan kaki patah tulang, ketahuan ada benjolan di payudara saya, Bapak. Oh, jadi itu kayak beruntun begitu ya? Sangat beruntun dan sangat menekan dalam hidup ini, Bapak. Waduh. Nah, kalau yang karena tumitnya, terus
dampaknya misalnya apa? Sekarang berjalan normal atau ada sedikit pincang atau? Saat ini saya berjalan masih gesek-gesek kaki dan masih bengkak karena saya harus berjuang untuk melawan sakit kanker saya untuk ke Kota Makassar. Saya melepaskan tongkat di bulan Januari, saya operasi angkat benjolan Januari, dan saya menuju ke Makassar bulan Maret untuk pengangkatan seluruh payudara saya, Pak. Wow. Sebelumnya yang tumit apa patah tulang tumit dulu ya itu sampai harus pakai tongkat ya. Katanya bulan Oktober tahun lalu, November, Desember, Januari dalam masa pemulihan pengobatan. Januari saya dilepaskan gipsum dan belajar lepas tongkat dari tongkat 2 ke tongkat 1. Pada saat kejadian itu akhir bulan anak saya menemukan ada benjolan di payudara saya, Pak. Waduh, sembuh yang satu ditemukan. Aduh. Sangat tragis, Bapak. Waktu tumit mungkin kalau ya saya bukan meremehkan ya, tapi orang sakit tumit mungkin oke lah pakai tongkat atau lagi mungkin juga nanti pasti sembuh dah. Tapi seorang wanita ketika divonis kanker payudara tentu ceritanya lain ya. Ya, Bapak. Nah, waktu kena vonis itu gimana tuh perasaan Ibu? Waktu saya tahu ada benjolan bulan Januari, saya ada di Kabupaten Namlea, Buru. Saya ketemu dokternya, dan dokternya menganjurkan harus segera diangkat benjolannya. Di tempat saya hanya ada dokter bedah, dokter umum, dan terbatas dengan kondisi alat peralatan medis. Saya awalnya tidak mau melakukan operasi karena saya tahu keadaan kota saya. Tapi karena mengingat saya bolak-balik sepanjang kaki saya patah, Ambon bolak-balik Namlea yang mencukupkan waktu saya habis tenaga, dana, dan lain sebagainya, saya mengambil keberanian untuk berani mengambil operasi karena kata dokter ini benjolan biasa, menurut prediksinya beliau. Dan dengan kesepakatan suami, tanpa pikir panjang, saya sudah relakan hidup saya bagi Tuhan. Mau apapun jadi, jadilah. Karena saya takut ada benjolan yang terjadi dalam payudara saya. Sewaktu dioperasi, selesai di Januari akhir, saya masih berusaha untuk lepas tongkat, berjuang untuk berjalan. Mana yang sakit kaki kanan, mana yang sakit payudara kanan, jadi sama-sama sebelah kanan, Pak. Oh. Jadi pada saat saya selesai operasi, semua di sebelah kanan saya, Pak. Wah. Terus operasinya di Makassar jadinya? Saya angkat benjolannya di Namlea dulu, Pak. Angkat benjolannya. Karena dokter bilang, ini benjolannya hanya benjolan kecil. Tidak menuju kemanapun. Jadi kita operasi aja di kabupaten itu, Pak. Karena masih bergerak katanya. Dia memprediksikan bahwa ini hanya tumor biasa, Pak. Pada akhirnya suami saya berani tanda tangan operasi, dan waktu diangkat benjolan itu, dia memerintahkan kami untuk memeriksakan benjolan ini keluar kota dengan dana sendiri untuk mengetahui jenisnya kanker atau tidak. Terus benjolannya dibawa ke Makassar? Perjalanannya hampir 1 bulan lebih, Bapak. Saya tidak tahu kemana, 1 bulan lebih. Kami menunggu hasil itu. Dan 1 bulan lebih kemudian, tepatnya saya operasi Januari akhir, Februari saya menunggu, Maret minggu pertama antara 4 atau 5, tanggal 4 atau 5 hasilnya telah ada, dan dokter mengatakan waktu dia lihat hasil, dia memandang saya dan dia cukup terkejut karena prediksinya salah besar. Dan dia memandang saya dan dia berkata, "Ibu, hasilnya Ibu mengidap kanker stadium 1." Waktu dengar kata kanker, jujur Bapak saya runtuh. Sepertinya badan saya sudah tak berdaya, dan di mana kaki saya pun belum sempurna untuk berjalan. Saya harus menerima sebuah kenyataan pahit lagi. Adanya kanker dalam tubuh saya. Jelas, namanya kanker, otomatis antara hidup dan mati. Dan ini akan menjalar ke dalam tubuh kita semuanya, ke dalam nadi-nadi kita dan darah. Dan saya punya anak kecil yang masih membutuhkan saya. Saya nangis, Bapak. Saya pulang, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya teriak buat Tuhan, saya menjerit. Saya bilang, Tuhan, 1 kaki belum selesai. Tuhan kasih lagi beban kedua.
semua di sebelah kanan yang cukup menderita bagi saya. Saya teriak hampir 4 jam, saya tidak melakukan aktivitas dapur sebagai ibu rumah tangga. Saya hanya menangis di kaki Tuhan. Saya membayangkan betapa kelamnya hidup saya. Betapa hancurnya hidup saya. Saya tidak punya siapapun di kota kecil ini. Tetapi di saat saya sudah hancur, saya merasakan pelukan Tuhan yang paling kuat bagi saya. Ia menghibur saya, ia meneguhkan saya, ia memeluk saya. Dan ia berkata kepada saya, aku belum selesai denganmu. Nah, ketika akhirnya harus operasi, itu kan juga proses, juga biaya, ya. Belum lagi juga nggak semua orang operasi itu berhasil. Tapi yang membuat ibu punya akhirnya punya kekuatan gitu ya, bahwa saya akan hadapi ini gitu. Kira-kira kekuatan apa yang ibu alami waktu itu? Waktu saya mendengar kanker, Dokter Dinamlea menyuruh saya harus ke Makassar. Dan pilihannya adalah bertemu dengan dokter bedah onkologi yang ada di Makassar. Dan dokter berkata harus segera berangkat. Saya berangkat pada akhirnya bulan Maret pertengahan di tahun ini. Saya rendung keluarga dan waktu saya berangkat, saya nggak berpikir bahwa akan pengangkatan payudara, akan di kemo dan lain-lain. Saya cuma berpikir bahwa hasilnya baik. Tidak pernah dibayangkan saya untuk melakukan hal di luar kekuatan saya. Sewaktu saya berangkat dalam perjalanan kapal, Tuhan menyediakan semua yang terbaik, tempat dan tinggalnya. Waktu saya bertemu dengan dokter bilang, Ibu, kita akan melakukan segera pengangkatan payudara. Saya berontak lagi sama Tuhan. Tuhan, saya baru selesai angkat payudara benjolannya. Di dalam waktu jangka cuma 1 bulan kemudian, haruskah payudara saya diangkat juga? Dokter bilang ini keputusan terakhir. Sesudah diangkat, Ibu akan segera di kemo. Bapak, jujur saya sepertinya sudah tak berdaya sekali. Saya nangis keluar dari ruangan dokter di ruangan Cikul, tempat duduk kursi. Saya teriak sama Tuhan di situ. Tuhan, apakah saya sanggup menghadapi ini? Dengan kondisi anak saya yang saya bawa 5 tahun. Saya tidak punya keluarga, Pak, saya ke sini. Tidak ada satupun yang menemani saya saat ini. Tapi saya bersyukur waktu keputusan untuk operasi suami saya bisa datang. Mendatangani untuk pengangkatan tanggal 1 tepat saya operasi. Dan berjalan waktu pengangkatan payudara saya sudah menjurus sampai ke kelenjar getah bening. Harus segera kemoterapi, Pak. Dan di saat seperti itu, saya hanya bilang, Tuhan, tubuh saya tidak kuat, saya tidak sanggup lagi. Tetapi ketika saya menteriak bahwa Tuhan, kekuatan Tuhan muncul kembali dalam hidup saya, menghibur saya, menopang saya, dan memberikan pengharapan yang kuat di dalam saya. Saya mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan saya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1a berbunyi, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ketika saya sudah lemah fisik, ketika saya sudah lemah kaki saya, ketika saya sudah tak berdaya dengan semua kondisi saya, tidak ada yang melihat saya dengan kondisi seperti ini. Tetapi firman ini selalu teriang-iang di telinga saya. Jadilah kuat anakku, karena kasih karunia Kristus ada bersamamu. Itu yang menguatkan saya dalam melangkah untuk siap di kemo, Pak. Saya tahu keputusan yang berat, yang sakit, tapi saya masih punya masa depan yang panjang. Saya kuat karena firman Tuhan berkata dalam 2 Samuel 2:7a, kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Saya akan membuktikan bahwa saya adalah orang-orang yang gagah perkasa. Pilihan Tuhan yang sanggup melewati badai ini. Amin. Nah, kemonya sendiri Ibu menjalani proses kemo berapa kali ya? Saya diizinkan, Pak. Sewaktu saya habis operasi, dokter bilang Ibu akan kemo 6 kali. Saya nekat untuk pulang, Bapak. Saya bilang, dokter, izinkan saya pulang. Biarkan saya melayani Tuhan seperti ini. Dia tidak mengizinkan saya. Ibu, engkau pasti bisa.
Tuhan kasih kekuatan buatmu. Hmm. Ayo, harus di kemo supaya sel-selnya mati. Hmm. Karena jaringannya sudah masuk di kelenjar getah bening. Hmm. Akan menjalar lebih cepat, Ibu. Hmm. Waktu mendengar kalimat itu, saya takut sejujur Pak. Saya pernah melayani jemaat saya sendiri, saya bawa ke Jakarta. Dia mengalami kemo, saya menyaksikan sendiri bagaimana dia punya reaksi kemo. Itu membuat saya berpikir, apakah saya sanggup menerima kemo ini? Apakah tubuh saya sanggup, Tuhan? Dan ketika saya berkata dengan Tuhan, maaf Pak, ini jujur, batin saya sempat berkecamuk. Karena saya tahu fisik saya lemah, saya tahu bahwa saya punya asam lambung yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi saya punya semangat yang tidak pernah pudar. Itu yang menguatkan saya. Amen. Waktu saya mengambil keputusan untuk kemo, saya menjalaninya Sabtu kemarin. Saya baru tahu ini yang namanya kemo. Terlalu dahsyat. Terlalu dahsyat. Efek kemonya memang luar biasa. Sampai hari ini, hari ketiga saya mengalami efek kemo. Tapi saya bersyukur. Saya berjuang untuk makan. Saya berjuang untuk duduk. Saya berjuang karena saya harus urus anak saya. Saya bisa sampai hari ini. Itu karena kekuatan. Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Jadilah kuat. Maka saya sampai hari ini kuat karena firman-Nya, Pak. Jadi sekarang ini masih proses kemo yang ketiga. Saya masih proses kemo kedua, Pak. Minggu depan saya masuk kemo kedua. Oh, jadi ini masih untuk 6 kali itu baru 1 kali. Iya, Bapak. Oke, jadi sekarang ini posisi lagi di Makassar. Iya, Bapak. Masih di Makassar, Bapak. Sampai 6 kali selesai. Iya, karena kan harus selesai 6 kali. Ada. Terus mungkin saya belok sedikit dulu. Kalau kenal dengan SOS di mana, Ibu? Dengan sahabat orang sakit ini. Waktu saya mau berangkat dari Namlea ke Makassar, saya tanya sama Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa. Jujur, Pak, saya tidak punya kenalan, saya buta dengan Makassar. Tapi saya bersyukur saya punya teman rekan pendeta di Ambon. Saya telepon gembala senior saya bilang saya mau ke Makassar berobat. Saya tidak punya siapa, saya butuh teman, kenalan yang akan menolong saya. Dia berkata nanti saya pertemukan dengan teman pendeta yang ada di SOS. Saya bilang SOS itu apa? Jujur Pak, saya juga baru tahu apa itu SOS. Dan pada akhirnya saya diperkenalkan SOS Ambon, dan Ambon menghubungi ke Makassar, dan saya dihubungi dari Makassar. Puji Tuhan, sampai saya bisa ada di Makassar karena berkat bantuan SOS dan rumah singgah yang begitu luar biasa menolong saya sampai hari ini, Bapak. Wow. Jadi pelayanan SOS sangat berarti ya, karena Ibu nggak punya siapa-siapa di Makassar, nggak punya saudara, nggak punya ini. Dan dari mulai hari pertama datang di Makassar, berarti mereka sudah kontak ya Ibu ya? Sudah Bapak, waktu perjalanan saya hubungi, pertama saya dihubungi dari rumah singgah, lalu saya menghubungi Bapak Ketua Yasin, beliau dengan sukacita menerima saya, bahkan kedatangan saya pun dijemput oleh SOS, luar biasa Bapak, bahkan dalam hal kebutaan, ketidaktahu apapun, SOS sangat berperan penting sampai hari ini buat saya Bapak. Saya tahu karena SOS lah saya bisa mengenal dan mengetahui pelayanan ini melalui Zoom, menguatkan saya dengan pendua-pendua SOS di seluruh Indonesia ini Pak, dan luar negeri. Ya, puji Tuhan, karena memang SOS jaringannya sekarang ada di mana-mana, tapi terutama ya sesuai dengan namanya ya, menjadi sahabat orang sakit. Karena sudah sakit, nggak ada yang misalnya nggak ada yang merawat, nggak ada yang mendoakan, nggak ada yang mensupport, itu tentu akan berat sekali. Tapi dengan adanya orang-orang yang kita tahu mendukung, mendoakan, bahkan secara teknis bisa kadang menemani ke rumah sakit. Saya sendiri juga tadinya awalnya saya mengenal SOS itu ketika saya diminta membawa firman dalam ibadah mereka di Singapura. Jadi ketika saya kenal pelayanan ini, akhirnya wah ini pelayanan luar biasa nih. Saya bilang sama Pak Stefanus, Pak, saya punya channel Keluarga Indonesia Bahagia. Kalau ini dimasukkan kan makin banyak orang mengenal, baik yang mau mensupport, mendoakan, ataupun yang butuh pelayanan. Itulah juga mungkin saya sedikit cerita kenapa akhirnya saya ada dalam program SOS bekerjasama dengan KIB ini. Oke, kembali kepada Ibu ya. Ini kemo baru 1 kali dan masih akan 6 kali. Memang
beberapa orang mengalami kayak tubuhnya terbakar dan berbeda-beda. Ada yang puncaknya yang kelimanya, ada yang ketiganya, ada yang pertamanya. Setiap orang punya reaksi yang berbeda-beda. Tapi setelah menjalani yang pertama biasanya punya keyakinan menjadi lebih kuat karena memang kadang-kadang langkah pertama itu yang berat. Tapi karena ini belum selesai, tentu kita nggak bisa cerita bagaimana ya akan ke depan. Tapi paling tidak sampai pada proses yang sekarang ini, kalau dari sisi kan kita percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kan banyak orang juga nggak mengerti apa baiknya atau belum mendapatkan kebaikan itu. Nah untuk ibu, sampai pada proses yang mulai dari tumit patah, lalu benjolan diangkat, bahkan sekarang payudara diangkat, lalu kremo, sampai pada saat ini, apa yang Tuhan ajarkan mengenai hidup ini kepada ibu? Satu hal yang saya merenungkan hidup ini, Pak, terlalu mahal hidup ini bagi Tuhan. Dan saya diajarkan Tuhan untuk lebih lagi tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Selagi saya masih bisa dan hidup diberikan kesempatan lagi tuh bagi Tuhan kepada saya. Melayani jiwa-jiwa, melihat hidup yang menderita, membangun hidup mereka di dalam Kristus. Dan selalu memberikan senyum yang manis kepada siapapun, bukan karena ada maunya, tetapi karena ada kemauan Kristus kepada mereka, diperkenalkan kepada Tuhan. Iya, saya sendiri juga belum lama mengalami yang berbeda ya. Kalau orang SOS memang kebanyakan mengalami sakit atau ya yang pasti berhubungan dengan sakit ya. Kalau saya yang mengalami itu baru saja adalah kebangkrutan usaha yang benar-benar habis. Nah, pada masa seperti yang saya alami atau ibu alami, memang benar sekali sih ya. Saya setuju bahwa yang Tuhan izinkan terjadi membawa kita pada suatu pengertian bahwa hidup ini kesempatan. Saya sudah lama mendengar lagu atau tahu lagu bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang lagu itu sepertinya biasa saja. Tapi waktu kita menghadapi suatu kondisi antara hidup dan mati, maka saat ini kalau saya mendengarkan lagu itu aja kadang saya bisa menangis. Atau lagu yang bahwa kita tuh nggak tahu apa rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu kadang nggak bisa dilihat. Lagu yang dinyanyikan oleh seorang putri yang buta ya, itu kalau saya dengar sampai sekarang pun juga saya bisa menangis. Saya pernah dalam kondisi hidup dan mati, nggak jauh dari diri, ya memang kenapa bisa bilang Maluku tuh saya ingat ini. Waktu kerusuhan di Maluku, itu begitu selesai, benar tahun sekitar 97-98 ya, itu saya pergi ke Tobelo, Jailolo, tapi karena masih perang, akhirnya saya naik perahu kopra dari Bitung ke Ibu. Jadi ke ujungnya Halmahera itu naik perahu kopranya itu 17 jam karena terombang-ambing. Dan ombaknya begitu besar sampai saya waktu itu bawa beberapa teman semuanya mabuk habis-habisan. Dan saya baru ngelihat bahwa laut itu bisa kayak bukit dan lembah. Sebelumnya saya cuma lihat di film ombak yang begitu besar. Dan pada saat itu saya ingat benar juga saya berkata kepada Tuhan, kalau saya dikasih kesempatan hidup lagi, dalam arti kapal ini nggak pecah. Kapal ini nggak tenggelam, kapal ini nggak karam. Karena memang biasanya itu rute untuk kapal besar. Tapi karena perang, pada bulan Berber pun akhirnya kayak nekat untuk sebuah rute karena memang masa perang. Dan saya ke sana waktu itu. Dan saya berkata kepada Tuhan, kalau saya tidak mati dalam perjalanan ini, berarti adalah kesempatan bagi saya untuk melayani Tuhan. Memang setiap orang punya cerita yang berbeda. Saya mungkin lewat cerita seperti itu, dan Ibu saat ini lewat penyakit ini. Nah, ini untuk pesan yang penutup. Karena memang kita acaranya tidak panjang, tapi saya percaya lewat cerita yang singkat, pesan yang kuat, itu sangat memberkati. Nah, sekarang Ibu Tina boleh sampaikan pesan
melalui semua peristiwa yang terjadi ini, kalau tujuan hidup, nilai hidup sudah jelas, sekarang Ibu boleh sampaikan pesan kepada kita para pemirsa program ini. Pesan apa yang Ibu hendak sampaikan? Silakan Ibu. Satu hal yang saya mau pesan buat kita semua, jangan pernah menyerah ketika badai hidup datang. Jangan pernah putus asa ketika tantangan itu datang. Jangan pernah mengakhiri hidup ketika sesuatu tidak ada jalan keluar. Kuatkan rohmu, imanmu kepada Tuhan. Ia tidak buta untuk melihat semua penderitaan kita. Ia tahu menghargai hamba-hambanya yang melayani di ladangnya. Ia sangat menghormati biji matanya. Bahkan dia tahu, sekalipun saya menderita, kita menderita, fisik sudah tidak kuat sekalipun. Ia sangat paham. Dan dia akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Semangat, tersenyum terus. Yakini, endingnya adalah baik. Jangan jalani lihat ke depan, tapi lihat endingnya. Endingnya pasti baik yang datangnya dari Tuhan. Itu yang selalu menguatkan saya. Proses sakit, tapi ending cerita ini semua punya maksud yang baik. Kita ada dalam program yang boleh diteruskan Ibu. Ini tadi aku terganggu. Ya, silakan boleh dilanjutkan. Ini tadi saya ada kepotong. Ya. Jadi sesuatu boleh terjadi, berat sekalipun, tidak sanggup sekalipun, jalani, jangan pantang menyerah, jangan pantang putus asa. Fisik boleh lemah, tapi roh imanmu harus kuat. Perjalananmu sepertinya sulit, tapi ingat, di setiap akhir cerita, yakini bahwa ending itu pasti baik. Karena Tuhan Yesus sangat menghormati hamba-hambanya. Ia sangat menghormati biji matanya. Ia sangat menghormati setiap pengorbananmu di ladangnya. Ketika engkau mencintai Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah melepaskanmu. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Kita pasti bisa. Karena Tuhan saja yang berjanji, yang akan menopang kita. Dan akan menyelesaikan ini. Kalau kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya jadi ingat sekali lagu Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Dia menyertai, selalu menyertai, memberi kekuatan. Kadang-kadang memang kita bisa bimbang, tapi justru dalam lembah-lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, keberadaan Tuhan itu menjadi nyata. Ketika aman, nyaman, berkat melimpah, teman-teman banyak, pelayanan lancar, kadang kita seperti mengalir karena kemampuan kita, jaringan kita, kekuatan kita, kepandaian kita melayani. Tapi ketika keadaan sebaliknya, dan kita tetap berpegang pada Tuhan, maka pasti justru kita melihat jalan-jalan Tuhan. Kita lihat penyertaannya, kita melihat mujizatnya, dan yang terlebih indah adalah kita dikuatkan bahwa dia itu ada, nyata, dia itu hidup. Ketika kita diizinkan lewat dalam jalan-jalan yang demikian. Ketika Daniel dimasukkan dalam gua singa, saya yakin secara manusia juga dia takut. Dan Alkitab juga tidak mengatakan singanya jinak, tetapi malaikat yang mengatupkan mulut singa. Artinya singanya tetap buas, tapi mulutnya tidak bisa dibuka. Saya yakin dari waktu itu pasti Daniel juga melihat bahwa wah ini sebuah keajaiban, malaikat itu betul-betul ada. Kadang-kadang waktu saya belajar teologi atau belajar Alkitab, kita semuanya tahu malaikat itu ada dan Tuhan ada. Tapi tidak begitu kuat pengertian itu sampai kita mengalami. Makanya Bapak Ibu Saudara,
Kalau Bapak Ibu saat ini mengalami hal-hal yang diizinkan Tuhan yang bukan kita kehendaki. Tetapi saya percaya itu diizinkan Tuhan supaya kita mengalami kuasanya, kita mengalami penyertaannya. Kita dipertajam nilai-nilai hidup. Kita dipertajam mengenai tujuan hidup. Sampai kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita menjadi sungguh-sungguh dimurnikan sampai ke motivasi yang terdalam soal hidup ini untuk apa, dan kita mulai menghargai waktu demi waktu untuk melayani Tuhan ataupun melayani sesama. Kita menghargai waktu untuk kita benar-benar selama hidup ini kita diberi kesempatan untuk berbuah, untuk berbagi dan bermakna bagi orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk perjumpaan hari ini dengan Ibu Tina yang Tuhan sedang izinkan terjadi untuk mengalami kanker payudara menyusul setelah mengalami sakit pada tumit. Dan saat ini proses operasi benjolan sudah dilakukan, operasi pengangkatan payudara sudah dilakukan, dan sedang dalam proses yang belum selesai, yaitu kemo. Kami berdoa untuk Ibu Tina dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi tahap demi tahap kemo sampai selesai, dan di dalam nama Tuhan Yesus, melalui teknologi kemo dan segala peralatan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan yang sempurna, sel-selnya dikembalikan sempurna dalam nama Tuhan Yesus, kesehatannya sempurna, karena Tuhan telah menjaga, menjamin kesehatan kami oleh pilur-pilur Tuhan Yesus. Kami berdoa terlebih lagi, melalui peristiwa ini, Ibu Tina mendapatkan tujuan hidup dan panggilan pelayanan yang semakin tajam, semakin dalam, walaupun melayani gereja yang sama, orang yang sama, tapi dengan kualitas dan kedalaman yang sangat berbeda, dan berorientasi pada kekekalan yang sesungguhnya. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap pemirsa acara program ini. Tuhan memberi kekuatan mereka yang bergumul, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus untuk mereka yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengirimkan sahabat bagi mereka yang mengalami kesendirian, supaya melalui peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, kami masuk dalam sebuah pengalaman baru, kami berjalan dengan Tuhan. Kami bahkan menikmati jalan-jalan Tuhan. Kami menikmati pergumulan kami dengan Tuhan yang membawa kami pada kesadaran akan kekekalan dan akan kenyataan keberadaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Keberadaan malaikat yang menyertai kami dan Roh Kudus yang berbicara sungguh-sungguh penuh arti di dalam hati nurani kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Ibu Tina sudah hadir dalam program ini dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati Ibu Tina dan putra atau putri yang dibawa ke Makassar. Putra Bapak. 5 tahun ya, sudah mendampingi ibunya dan juga memberkati suami yang ada di Buru serta Tuhan memberkati.